Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat dan Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah hukum yang diulas secara populer. Sahabat-sahabatku, kali ini kita akan membahas judul Kasus Subang segera terungkap, dalami terus motif dari pelaku. Sahabat-sahabatku, sudah 10 bulan perjalanan kasus Subang sampai hari ini. Namun pelakunya belum juga ditetapkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Tentu menjadi pertanyaan dari semua pihak, kenapa kasus Subang ini begitu lama belum terungkap? Padahal sudah ratusan saksi diperiksa dan puluhan barang bukti diamankan. Tapi hal ini tidak menggoyahkan keyakinan kita bahwa pada akhirnya kasus Subang ini terungkap sehingga dapat diketahui siapa pelaku dan dalangnya. Kita semua tetap yakin bahwa kasus Subang ini akan segera terungkap. Yang paling urgen saat ini adalah dalami terus motif dari pelaku. Karena suatu hal yang mustahil, perkara seperti kasus Subang ini, pelakunya tidak memiliki suatu motif. Motif pelaku sendiri bisa bermacam-macam, seperti motif balas dendam, motif kebencian, motif percintaan, motif uang, dan motif kekuasaan, dan lain-lain. Dari portal majalangka.com, tanggal 6 Mei tahun 2022 yang saya kutip dinyatakan bahwa Dr. Sumihastri yang merupakan dokter forensik yang menangani otopsi kedua pada jenazah ibu dan anak yang menjadi korban pada kasus pembunuhan ibu dan anak Subang mengatakan bahwa pelaku kasus Subang diduga memiliki dendam kesumat terhadap korban. Hal ini bisa dilihat dari ciri si pelaku menghabisi nyawa korban. Korban memiliki luka serius di bagian kepala. Ini merupakan tanda bahwa pembunuh memiliki dendam pada korban. Ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Muzakir yang saya kutip dari sindonews.com pada tanggal 26 September tahun 2016 menyatakan, pembunuhan berencana harus mempunyai motif. Terkait dengan motif, apakah pembunuhan berencana itu harus ada motif? Tidak mungkin seseorang membunuh tanpa alasan. Ia menegaskan, motif adalah suatu hal yang sangat penting dalam kasus pembunuhan berencana. Menurutnya, semua tindak pidana harus ada motif. Lantaran semua perbuatan jahat selalu ada niat. Yang namanya kesengajaan pasti ada motif. Niat itu berangkat dari motif. Ini bagian dari kejahatan. Sehingga kalau dikatakan tidak perlu ada motif akan tidak tepat. Apalagi merampas nyawa orang lain, tegasnya. Sahabat-sahabatku, demikian telah kita bahas mengenai pernyataan Dr. Sumihastri mengenai motif dalam kasus Subang, dan juga pendapat dari Dr. Muzakir mengenai motif. Ternyata faktor motif ada dan sangat urgen dalam kasus pembunuhan. Seperti telah saya sampaikan di atas, motif pembunuhan bisa saja motif balas dendam, motif kebencian, motif percintaan, motif uang, motif kekuasaan, dan lain-lain. Dengan demikian, semoga penyidik Kepolisian Republik Indonesia lebih memperdalam lagi tentang motif ini
dan mungkin sudah dilakukan dalam pendalaman motif dari para pelaku kasus Subang ini. Demikian saja yang saya dapat sampaikan kali ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.